Pernahkah Anda merasa lelah dengan segala pergolakan emosi yang datang tanpa henti? Kecewa, marah, takut. Perasaan-perasaan ini datang seolah-olah mereka adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Begitu banyaknya ketidakpastian yang membayangi hari-hari kita. Kadang kita bertanya pada diri sendiri, apakah ada cara untuk hidup lebih tenang? Apakah ada jalan untuk tidak terlalu mudah terpengaruh oleh dunia yang penuh gejolak ini? Jika Anda pernah merasakan hal tersebut, maka Anda tidak sendirian. Di dunia yang serba cepat ini, di mana informasi datang bertubi-tubi dan tekanan hidup semakin meningkat, banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas yang tak memberi ruang untuk kedamaian batin. Namun, ada sebuah ajaran kuno yang menawarkan solusi, sebuah cara hidup yang sudah diuji oleh waktu, Stoikisme. Filosofi Stoikisme yang muncul lebih dari 2000 tahun lalu mengajarkan kita untuk tidak menjadi korban dari keadaan luar. Sebaliknya, Stoikisme mengajak kita untuk fokus pada apa yang benar-benar kita kendalikan, yaitu reaksi kita terhadap kehidupan itu sendiri. Bukan lagi tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Namun apakah Stoikisme hanya sekadar teori kuno yang tidak relevan di dunia modern ini? Ataukah ada kebenaran yang lebih mendalam yang bisa kita pelajari dari filosofi ini untuk menghadapi tantangan hidup kita sehari-hari? Jawabannya akan kita temukan bersama saat kita menggali lebih dalam tentang bagaimana Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar, untuk menemukan kedamaian di tengah kegelisahan, dan untuk membangun ketangguhan mental yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Di dalam perjalanan ini, kita akan memahami mengapa ketenangan batin bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dibangun dengan kebijaksanaan dan ketekunan. Kita akan belajar bagaimana Stoikisme bisa memberikan kita alat untuk mengelola emosi, menghadapi kegagalan dengan kepala tegak, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal, melainkan pada kekuatan diri kita sendiri. Siapkah Anda untuk menemukan cara hidup yang lebih tenang dan bijaksana? Jika ya, mari kita mulai perjalanan ini dan temukan bagaimana filosofi Stoikisme bisa membantu kita membangun sebuah kehidupan yang lebih bermakna, terlepas dari segala gejolak yang terjadi di sekitar kita. 1. Mengapa dunia terasa semakin keras? Pernahkah Anda merasa hidup semakin menuntut? Seakan dunia di sekitar kita penuh dengan tekanan yang tanpa henti? Di era yang semakin modern dan terhubung, ironisnya, justru semakin banyak orang yang merasa cemas, terasing, bahkan mudah tersakiti. Tapi pertanyaannya, apakah memang dunia yang makin keras? Ataukah kita sebagai manusia yang semakin mudah rapuh? Di sini kita akan mulai perjalanan untuk memahami mengapa perasaan ini terus-menerus muncul dalam hidup kita. Lebih dalam lagi, kita akan mencoba memahami bahwa hidup sebenarnya adalah sebuah rangkaian tantangan. Dan setiap tantangan bukan hanya di luar sana, tapi juga terjadi dalam diri kita. Filosofi Stoikisme yang sudah berusia ribuan tahun punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ajarannya mengajak kita melihat dunia dari lensa yang lebih kuat, membentuk ketenangan batin yang tak mudah terguncang. Meneropong dunia dari kaca pembesar Stoikisme. Stoikisme adalah sebuah pandangan hidup yang sederhana, namun sangat kuat. Ajaran ini mendorong kita untuk melepaskan diri dari apa yang tak bisa kita kendalikan dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam dunia yang tak terduga ini, Stoikisme adalah kompas yang membantu kita menemukan arah di tengah badai. Di dalam Stoikisme, ada konsep penting bernama dichotomy of control, atau dikotomi kendali. Ini adalah pemisahan jelas antara apa yang berada di bawah kendali kita, seperti pemikiran, reaksi, dan keputusan kita, dan apa yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain, cuaca, atau peristiwa di masa depan. Saat kita mulai memisahkan keduanya, kita bisa mulai melepaskan beban emosional yang sering membuat kita rentan. Mengapa? Karena banyak rasa sakit yang kita rasakan sebenarnya berasal dari upaya mengendalikan hal-hal yang tak pernah ada dalam genggaman kita. Membangun ketenangan batin di tengah kegaduhan. Di dalam diri manusia,
Ada kebutuhan mendasar untuk merasa aman dan terkendali. Namun kenyataannya, dunia modern dengan segala dinamika dan perubahan seringkali mengaburkan kebutuhan tersebut. Kita merasa harus tahu segalanya, mengendalikan segalanya, bahkan memiliki jawaban atas semua permasalahan. Disinilah stoikisme menawarkan ketenangan. Bayangkan jika kita bisa menjalani hidup tanpa terguncang oleh hal-hal eksternal. Bayangkan jika kita bisa bertahan di tengah kritik, masalah finansial, atau bahkan kegagalan pribadi tanpa merasa diri ini hancur berkeping-keping. Di titik inilah stoikisme menjadi jawaban dan kita akan belajar membangunnya. Latihan mengendalikan reaksi bukan situasi. Salah satu pemahaman paling mendasar dalam stoikisme adalah bahwa kita tidak harus bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Kita hanya perlu mengendalikan diri kita sendiri. Mari kita lihat kutipan dari Epictetus, seorang filsuf stoik yang terkenal, yang berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Dalam bahasa sederhana, ini berarti bukan situasi yang melukai kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk bereaksi yang menentukan dampaknya. Jika kita mampu menahan diri, mempertimbangkan respons dengan bijaksana, kita akan mengubah cara kita memandang kehidupan ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk menahan godaan untuk bereaksi berlebihan, dan ini adalah pelajaran yang sangat penting, khususnya di era digital saat ini, di mana segalanya terasa cepat dan mudah terpicu. Misalnya ketika seseorang mengkritik kita atau menyampaikan pendapat yang bertentangan, seringkali respons pertama kita adalah defensif atau bahkan merasa tersinggung. Namun stoikisme mengajak kita untuk berhenti sejenak, bertanya pada diri kita sendiri, apakah kritik ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Apakah pendapat orang lain tentang saya benar-benar memengaruhi siapa saya? Dengan membiasakan diri untuk berpikir sebelum bereaksi, kita mulai membangun benteng diri yang kokoh. Melatih kebiasaan untuk berpikir sebelum bereaksi. Ketika kita terus melatih diri untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan mulai merasa bahwa dunia tak lagi begitu keras. Alih-alih mencoba mengubah dunia, kita mengubah cara kita memandang dunia. Kita menjadi pemimpin dalam pikiran kita, bukan budak dari perasaan. Ini bukan berarti kita mengabaikan perasaan atau menahan emosi, melainkan kita belajar untuk mengelolanya dengan cara yang sehat dan bijak. Inilah fondasi pertama dalam stoikisme. Kekuatan yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Banyak orang terjebak dalam persepsi bahwa kebahagiaan dan ketenangan datang dari dunia di luar sana. Tapi stoikisme mengajarkan kita bahwa semua itu sudah ada dalam diri kita. Kita hanya perlu belajar menemukannya. Memulai langkah, renungkan. Apa yang sebenarnya ada di bawah kendali kita? Langkah pertama dalam membangun ketenangan diri adalah dengan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang sebenarnya ada di bawah kendali kita. Banyak yang merasa stres karena mereka terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, terlalu khawatir tentang masa depan, atau terlalu terfokus pada kegagalan di masa lalu. Semua ini adalah contoh dari beban emosional yang sebenarnya tak perlu kita tanggung. Latihan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Cobalah untuk mengambil selembar kertas dan tuliskan 2 kolom. Di satu sisi tulis hal-hal yang bisa saya kendalikan, dan di sisi lain, tulis hal-hal yang tak bisa saya kendalikan. Ini adalah latihan dasar yang akan membantu kita membangun perspektif baru. Dengan begitu, ketika perasaan cemas, takut, atau marah muncul, kita bisa kembali ke daftar tersebut dan bertanya, apakah ini sesuatu yang benar-benar bisa saya kendalikan? Jika tidak, mengapa saya harus merasa terbebani? Kebijaksanaan stoikisme dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks. Saat kita mulai membangun benteng diri ini, kita akan menemukan bahwa dunia sebenarnya tidak sekeras yang kita kira. Kita hanya perlu memahami bahwa dalam banyak hal, kita tidak memiliki kuasa penuh. Dunia akan tetap berjalan apa adanya, dengan atau tanpa kendali kita. Dan ketika kita bisa menerima kenyataan ini, kita menemukan kekuatan sejati. Stoikisme tidak berusaha membuat kita menjadi acuh tak acuh. Sebaliknya, filosofi ini mengajak kita untuk merasakan, memikirkan, dan memahami dunia dari perspektif yang lebih tenang dan damai.
Ketika kita melepaskan kendali atas hal-hal yang berada di luar jangkauan kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup dengan lebih bebas dan tidak terlalu terikat pada apa yang terjadi di sekitar kita. Membangun landasan ketenangan batin. Ketenangan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari latihan terus-menerus dan pola pikir yang disiplin. Di bab ini, kita telah membuka pintu menuju pemahaman awal tentang stoikisme dan bagaimana filosofi ini bisa membantu kita melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih kuat. Di bab berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana melatih diri untuk menerima dan beradaptasi dengan tantangan hidup tanpa kehilangan arah atau kebahagiaan sejati kita. 2. Seni menjadi kuat di tengah badai. Pernahkah Anda merasa jatuh saat sesuatu yang buruk terjadi? Seakan semua usaha sia-sia, semua harapan lenyap, dan Anda merasa rapuh di tengah hidup yang penuh ketidakpastian. Ini adalah perasaan umum yang banyak dialami orang, bahkan di zaman modern, di mana kita memiliki kemudahan teknologi dan akses ke berbagai hal. Tapi mengapa di tengah segala kemajuan ini, kita seringkali merasa lemah dan tak berdaya? Jika di bab pertama kita sudah mulai memisahkan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, bab ini akan membawa kita lebih dalam ke inti dari ketangguhan stoikisme. Menjadi kuat tanpa harus mengubah dunia di luar sana, melainkan dengan membangun kekuatan dari dalam diri. Filosofi stoik ini mengajarkan bahwa ketangguhan mental sejati bukanlah sekadar bertahan dalam menghadapi kesulitan, tapi juga kemampuan untuk tetap berdiri kokoh meski diterpa badai terbesar dalam hidup kita. Mengapa kita mudah jatuh? Mengungkap mitos ketangguhan. Salah satu alasan mengapa banyak dari kita merasa rapuh adalah karena adanya mitos tentang ketangguhan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa orang yang tangguh adalah mereka yang tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa takut, dan selalu kuat dalam setiap keadaan. Tapi kenyataannya, ketangguhan mental bukan berarti kita kebal terhadap rasa sakit atau emosi negatif. Justru, stoikisme mengajarkan bahwa ketangguhan sejati muncul ketika kita mampu merasakan, namun tidak tenggelam di dalam emosi tersebut. Seneca, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah mengatakan bahwa hidup adalah serangkaian ujian. Dia mengajarkan bahwa setiap kali kita mengalami hal sulit, itulah kesempatan bagi kita untuk membuktikan ketangguhan kita. Di sini, ketangguhan bukan berarti mengabaikan rasa sakit, melainkan memeluknya dan belajar untuk mengelola respons kita terhadapnya. Latihan menghadapi rasa sakit tanpa tersakiti. Bagaimana kita bisa menjadi kuat di tengah rasa sakit? Stoikisme memiliki jawabannya. Filsafat ini mengajarkan bahwa rasa sakit adalah bagian alami dari hidup, bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tapi sesuatu yang bisa kita pelajari untuk dihadapi. Bagi para stoik, rasa sakit bukanlah musuh. Mereka melihatnya sebagai guru, sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan keberanian. Salah satu teknik yang diajarkan stoikisme dalam menghadapi rasa sakit adalah premeditatio malorum, atau pramediasi terhadap hal-hal buruk. Teknik ini mengajak kita untuk membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk membiasakan diri dan siap menghadapinya. Misalnya kita bisa membayangkan kehilangan pekerjaan, menghadapi penyakit, atau bahkan kehilangan orang yang kita cintai. Dengan berlatih membayangkan skenario-skenario ini, kita membangun mental yang siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Kita mengurangi rasa takut terhadap hal-hal yang mungkin terjadi karena dalam pikiran kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Ketika situasi buruk benar-benar terjadi, kita sudah lebih siap, bukan karena kita tidak merasakannya, tapi karena kita sudah berdamai dengan kemungkinan tersebut. Menjadi lebih kuat dengan memento mori. Konsep lain yang sangat penting dalam stoikisme adalah memento mori, yang secara harfiah berarti ingatlah kematian. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar menakutkan atau bahkan kelam. Tapi bagi seorang stoik, memento mori adalah pengingat yang sangat kuat akan ketidakpastian hidup. Ini adalah cara untuk terus menyadari bahwa waktu kita terbatas dan bahwa setiap momen adalah kesempatan yang berharga. Dalam mempraktikkan memento mori, kita belajar untuk menerima bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara.
Kegembiraan, kesedihan, kesuksesan, kegagalan, semuanya bersifat sementara. Ketika kita benar-benar memahami konsep ini, kita tidak lagi terlalu terikat pada situasi tertentu. Kita tidak lagi terlalu khawatir tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Memento Mori mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya di saat ini, sambil tetap mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin terjadi. Bagi seorang Stoik, ingatan akan kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ini adalah kebebasan. Ketika kita menerima bahwa hidup ini terbatas, kita bisa mulai menghargai setiap detik, dan kita juga bisa belajar untuk menerima kehilangan tanpa merasa hancur. Inilah kekuatan sejati dari Stoikisme, kemampuan untuk menjalani hidup sepenuhnya, tanpa terikat pada hal-hal yang tidak kekal. Mengapa kebahagiaan tidak selalu menjadi tujuan akhir di dalam Stoikisme? Kebahagiaan bukanlah tujuan utama hidup. Ini mungkin terdengar bertentangan dengan banyak ajaran modern yang menekankan pentingnya mencari kebahagiaan. Namun bagi seorang Stoik, kebahagiaan adalah hasil sampingan dari kehidupan yang bermakna dan bijaksana. Mereka percaya bahwa hidup yang penuh kebajikan, yang diisi dengan pengembangan diri, kesederhanaan, dan kendali atas diri, akan secara alami membawa kebahagiaan. Ketika kita terlalu fokus pada pencarian kebahagiaan, kita cenderung menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan atau sulit. Tapi bagi para Stoik, hal-hal sulit ini adalah bagian penting dari proses kehidupan. Mereka membantu kita tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat. Dengan menghadapi rasa sakit dan ketidaknyamanan, kita membangun ketangguhan dan menemukan kebahagiaan sejati yang datang dari dalam. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam kepemilikan atau kondisi eksternal, tetapi dalam kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri dan menerima hidup apa adanya. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu merasa bahagia dan justru fokus pada menjadi versi terbaik dari diri kita, kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih abadi akan datang dengan sendirinya. Berani menghadapi dunia tanpa perlu menaklukkannya. Stoikisme bukan tentang mengubah dunia agar sesuai dengan keinginan kita, tetapi tentang mengubah diri kita agar sesuai dengan dunia. Banyak dari kita merasa stres dan kecewa karena kita memiliki harapan yang tinggi terhadap bagaimana dunia seharusnya berfungsi. Tapi kenyataannya, dunia tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Hidup ini tidak selalu adil atau ramah. Stoikisme mengajak kita untuk menerima hal ini dengan kepala tegak. Dalam Stoikisme, kekuatan sejati muncul ketika kita mampu berdamai dengan ketidakpastian. Ketika kita tidak lagi merasa perlu untuk menaklukkan dunia, kita menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Kita bisa menjalani hidup tanpa terlalu terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan kita bisa merasakan kebebasan sejati dari dalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan juga filsuf Stoik, menulis dalam Meditations bahwa hidup ini adalah apa yang pikiran kita buat darinya. Kita memiliki kuasa penuh atas cara kita menafsirkan hidup, dan jika kita memilih untuk melihatnya dengan kebijaksanaan dan ketangguhan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai, meski dunia di sekitar kita mungkin tetap penuh tantangan. Fondasi, ketangguhan mental. Ketangguhan mental bukanlah tentang menghilangkan rasa sakit atau menutupi kelemahan. Ini adalah tentang menghadapi hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam bab ini, kita telah melihat bagaimana Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima rasa sakit sebagai bagian dari hidup, untuk menghargai setiap momen dengan memento mori, dan untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu bahagia. Semua ini adalah langkah penting dalam membangun fondasi ketangguhan mental yang sejati. Bab berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi kegagalan dan kehilangan, dan bagaimana kita bisa menggunakan setiap pengalaman buruk sebagai batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Menghadapi kegagalan dengan kepala tegak. Kegagalan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Bagi sebagian besar orang, kegagalan bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan,
bahkan memalukan. Namun dalam pandangan Stoik, kegagalan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Sebaliknya, kegagalan adalah kesempatan berharga untuk belajar dan berkembang. Para filsuf Stoik, seperti Epictetus, mengajarkan bahwa ketika kita gagal, kita sebenarnya dihadapkan pada ujian dari alam semesta. Apakah kita cukup kuat untuk belajar dari kegagalan, atau apakah kita akan membiarkan diri kita hancur karenanya? Jordan Epictetus percaya bahwa segala hal yang terjadi pada kita adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita diingatkan bahwa tidak semua hal dalam hidup ini dapat kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap hasil tersebut. Inilah inti dari Stoikisme, mengendalikan diri sendiri di tengah ketidakpastian. Sebagai contoh, Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering menulis tentang pentingnya menerima kegagalan dengan lapang dada. Baginya, kegagalan adalah kesempatan untuk introspeksi, untuk memahami di mana letak kekurangan kita, dan untuk terus maju dengan tekad yang lebih kuat. Menghadapi kegagalan dengan kepala tegak adalah tanda ketangguhan sejati, dan Stoikisme membantu kita melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Enan 4. Mengubah duka. Menjadi kebijaksanaan dan kehilangan adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang bisa dialami manusia. Entah itu kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan identitas, duka yang mendalam dapat membuat kita merasa hampa dan kehilangan arah. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa duka bisa menjadi sumber kebijaksanaan yang mendalam jika kita mampu menerimanya dengan cara yang bijaksana. Hernán Seneca, seorang filsuf Stoik, menulis bahwa duka adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Dalam pandangan Stoik, duka tidak boleh dihindari atau ditekan, tetapi harus dihadapi dan diterima. Melalui duka, kita belajar tentang ketidakkekalan, tentang betapa rapuhnya hidup ini, dan tentang pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki. Vernation Premeditatio Malorum, latihan Stoik yang melibatkan perenungan tentang kehilangan, membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang mungkin datang. Dengan membayangkan kehilangan, kita tidak bermaksud mengundang kesedihan, tapi kita mempersiapkan hati kita untuk menghadapi kenyataan hidup yang tak terhindarkan. Dengan cara ini, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah duka menjadi kebijaksanaan yang membantu kita menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Enanan 5. Mengendalikan emosi dalam situasi yang sulit action. Mengendalikan emosi adalah salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan manusia. Banyak dari kita yang ketika dihadapkan pada situasi sulit, justru tenggelam dalam kemarahan, ketakutan, atau keputusasaan. Filsuf Stoik percaya bahwa emosi negatif ini, jika tidak dikendalikan, dapat merusak kehidupan kita. Namun, Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menekan atau menghilangkan emosi, melainkan untuk memahami dan mengendalikannya. Dalam Stoikisme, emosi dipandang sebagai reaksi alami terhadap dunia, tetapi kita memiliki kendali penuh atas respons kita terhadap emosi tersebut. Salah satu cara untuk mengendalikan emosi adalah dengan mengubah cara kita berpikir tentang situasi yang kita hadapi. Misalnya, ketika kita marah karena diperlakukan tidak adil, kita dapat mengingatkan diri sendiri bahwa kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Josian Epictetus mengajarkan bahwa bukan kejadian-kejadian yang membuat kita marah, tetapi penilaian kita terhadap kejadian-kejadian tersebut. Dengan kata lain, emosi bukan berasal dari apa yang terjadi pada kita, tetapi dari cara kita menafsirkan apa yang terjadi. Dengan mengubah perspektif kita, kita bisa belajar untuk mengendalikan emosi dalam situasi sulit dan merespons dengan bijaksana. 6. Membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Dalam masyarakat modern, kebahagiaan seringkali dihubungkan dengan kesuksesan, kekayaan, atau pencapaian materi. Namun Stoikisme menawarkan pandangan yang berbeda tentang kebahagiaan. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar diri kita,
melainkan di dalam. Kebahagiaan yang sejati datang dari kehidupan yang dijalani dengan bijaksana, bukan dari kepemilikan atau status sosial. Epictetus mengajarkan bahwa kita hanya bisa mencapai kebahagiaan sejati jika kita belajar untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal eksternal. Kebahagiaan yang bergantung pada orang lain atau pada hal-hal di luar diri kita adalah kebahagiaan yang rapuh. Sebaliknya, ketika kita belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada di dalam diri kita menemukan kebahagiaan yang abadi. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah keadaan pikiran yang muncul ketika kita hidup dengan integritas, kebajikan, dan kendali diri. Ketika kita mampu mengendalikan diri dan menghargai hidup apa adanya, kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, tapi menemukannya dalam setiap momen yang kita jalani. 7. Menghadapi hidup dengan berani dan penuh penerimaan. Inti dari stoikisme adalah keberanian untuk menerima hidup apa adanya, tanpa takut atau menolak kenyataan. Marcus Aurelius, dalam Meditations, menulis bahwa kehidupan adalah apa yang kita buat darinya. Kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi setiap situasi. Dalam stoikisme, keberanian bukan hanya tentang melawan ketakutan, tetapi juga tentang menerima kenyataan yang sulit dengan lapang dada. Ketika kita belajar untuk menerima hidup dengan segala kekurangan dan ketidakpastiannya, kita menemukan ketenangan batin yang sejati. Kehidupan ini penuh dengan tantangan, dan stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan penerimaan. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana, tapi ketika kita menerima ketidakpastian dengan hati yang tenang, kita menemukan kedamaian di tengah badai. Stoikisme bukanlah tentang mengubah dunia, tetapi tentang mengubah cara kita melihat dan merespons dunia. Kehidupan ini, sebagaimana kita telah pelajari, tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita merasa terhimpit oleh tekanan, dirundung kegagalan, atau dihantui oleh ketidakpastian. Namun, seperti yang diajarkan oleh para filsuf Stoik, ketenangan batin tidak datang dari menghindari segala kesulitan, melainkan dari cara kita memilih untuk meresponsnya. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk tetap teguh dan bijaksana di tengah segala gejolak yang datang. Stoikisme bukanlah sebuah teori kosong, melainkan sebuah praktik yang mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah. Ia mengajak kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, untuk menemukan kebijaksanaan di dalam setiap penderitaan, dan untuk membangun ketangguhan mental yang tidak bergantung pada dunia luar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengubah cara kita menghadapi masalah dan tekanan hidup. Kita tidak lagi menjadi korban dari emosi kita, melainkan menjadi penguasa atasnya. Kita belajar untuk menerima ketidakpastian dengan kepala tegak, dan kita menemukan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari pencapaian eksternal, tetapi dari kedamaian batin yang kita ciptakan sendiri. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita memilih untuk menanggapi apa yang terjadi. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan keberanian. Jadi apa yang akan Anda lakukan dengan pemahaman ini? Bagaimana Anda akan menghadapi tantangan yang datang? Apakah Anda akan membiarkan diri Anda terbawa oleh arus emosi, atau Anda akan mengambil kendali dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan seperti yang diajarkan oleh para Stoik? Perjalanan ini belum berakhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melatih diri, untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Mari kita hadapi dunia ini dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan keyakinan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya.